Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Pada pertemuan yang ke-28 kali ini, masih kita bahas lanjutan materi kita yang kemarin, yakni tentang pengandaian. Terakhir, kita belajar pengandaian yang tidak nyata di mana menggunakan pola kalimat dasar dan kalimat sedang. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali kalau pengandaian terdiri dari dua bentuk, yakni yang pertama, pengandaian yang nyata, artinya pengandaian yang mungkin saja terjadi, dan yang kedua, pengandaian yang tidak nyata, artinya pengandaian yang tidak mungkin terjadi, atau sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta yang ada. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya. Untuk pengandaian yang nyata, hanya digunakan untuk waktu sekarang sekaligus waktu nanti, tidak mempunyai waktu bentuk lalu. Sebaliknya, untuk pengandaian yang tidak nyata, di mana menggunakan kalimat past dan past future, selain mempunyai bentuk waktu sekarang dan nanti, juga mempunyai bentuk waktu lalu. Sehingga kalimatnya terbagi menjadi dua. Dua kalimat yang pertama digunakan untuk waktu sekarang atau nanti, dan dua kalimat berikutnya digunakan untuk waktu lalu. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, pada pengandaian yang nyata, terdiri dari 4 kalimat, yakni kalimat dasar, sedang, sudah, dan sudah yang masih berlangsung. Namun, untuk pengandaian yang tidak nyata, hanya terdiri dari 2 kalimat, yakni kalimat dasar dan kalimat sedang. Sehingga, kalimat ketiga, yakni kalimat sudah, berubah menjadi pola kalimat dasar untuk waktu lalu. Dan untuk kalimat yang keempat, sudah yang masih berlangsung, berubah menjadi pola kalimat sedang untuk waktu lalu. Begitupun dengan kalimat-kalimat pada past future. Anda bisa lihat di sini, hanya 2 kalimat, terbagi 2 untuk sekarang dan nanti, dan 2 untuk waktu lalu. Kita lihat contohnya. Misalkan, andai saya tinggal di Jakarta sekarang, ini berarti faktanya, saya sekarang tinggal di luar Jakarta. Kalimat yang kedua, kalimat yang sama, hanya saja waktunya berbeda. Sekarang kita coba terjemahkan. Yang pertama, if saya tinggal di Jakarta, ini kalimat dengan kata kerja. So, kita gunakan, kalimat dasar. So, menjadi I. Kita pakai kata kerja bentuk kedua, lived. Untuk kalimat yang kedua, if, ini bentuk lalu, so, kita gunakan pola yang ini. Kita pakai had dulu, dan setelah had, diikuti kata kerja bentuk ketiga, lived. Kita lihat contoh lain lagi. Andai saya di Jakarta sekarang, dan andai saya di Jakarta tahun lalu. Kalimat yang sama, waktunya berbeda. Kita coba terjemahkan, if, karena in bukan kata kerja, kita beri kata bantu yakni were. Kita pakai pola masih kalimat dasar tanpa kata kerja. Untuk kalimat yang keduanya, kita pakai bentuk lalunya yakni so, kita pakai had dulu, kita pakai been, kata bantu karena in bukan kata kerja. Ini adalah contoh kalimat dasar, kata kerja dan tanpa kata kerja. Sekarang kita lihat pola kalimat sedang. Andai dia tidak sedang tidur sekarang, kita lihat bentuk lalunya. Andai dia tidak sedang tidur ketika saya datang semalam, kita coba terjemahkan. If, kita gunakan pola yang kedua, pola sedang. Kita pakai not dulu, kata kerja ing tetap. Untuk kalimat yang lampaunya, if, kita pakai bentuk lampau dari sedang. So, kita pakai had dulu, karena ini negatif, kita tambahkan not. Nah, untuk sedang tidurnya, kita pakai kata bantu been, sama kata kerja ing. Keterangannya, when I came, last night. Oke, sekarang kita latihan lagi. Anda ditanya, kenapa tidak telepon Andi sekarang? Anda mengatakan, andai saya tahu nomornya, faktanya sekarang Anda tidak tahu nomor Andi.
contoh yang kedua, Anda ditanya kenapa tidak telepon Andi semalam? Ya, dengan kalimat yang sama, hanya saja bentuk waktunya berbeda. Kosakatanya, nah sebelum kita terjemahkan, kita kenali dulu ciri yang membedakan bentuk sekarang dan bentuk lalu. Untuk bentuk sekarang, ya pasti terdapat subjek, namun pada bentuk lalu, selain subjek, selalu diikuti dengan kata had. Ya, Anda bisa lihat di sini, subject had, ya, subject had. Sekarang kita coba terjemahkan. Yang pertama, if I, namun yang kedua, selain I, ada pun tambahan had. Sekarang kita lihat kata tahu, ya ini kata kerja. Pada kalimat pertama, kita langsung gunakan kata kerja bentuk kedua, namun pada kalimat yang kedua, kita gunakan kata kerja, ya bentuk ketiga. Karena setelah had, harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. So, kita pakai known, his number, tetap. Ya, kita gunakan pola yang ini dan pola yang ini. Sekarang kita lanjut kalimatnya. Ya, andai saya tahu nomornya, saya akan telepon dia. Ya, kalimat yang sama. Namun sebelum kita terjemahkan, kita kenali lagi cirinya yang membedakan waktu sekarang dan waktu lalu. Untuk waktu sekarang, ya pasti dengan would. Namun pada waktu lalu, selain would, selalu diikuti oleh ya have. Would've, ya dan would've. So, kita terjemahkan, I would. Nah, karena ini bentuk lalu, yang kita pakai adalah, ya ada tambahan have, I would've. Untuk kata telepon, ya setelah would, diikuti kata kerja bentuk pertama, call. Namun pada kalimat kedua, karena telah didahului oleh have, so yang kita pakai adalah, ya kata kerja bentuk ketiga. Ya him. Kita lihat contoh lagi. Andai kamu di sini sekarang, dan andai kamu di sini kemarin. So yang pertama, if. Kita lihat, you. Namun pada kalimat yang kedua, selalu ya diikuti dengan had, karena lampau. Kata di sini, here, bukan kata kerja, sehingga kita butuh kata bantu. Pada kalimat yang pertama, kita butuh, ya kita gunakan were. Namun pada kalimat kedua, kata bantu setelah had, yakni, ya kita pakai been. Oke, sekarang kita lanjut kalimatnya. Dia akan sangat senang, dia bakal sangat senang. Kalimat yang sama, lagi-lagi ini waktu sekarang dan ini waktu kemarin. So, kita terjemahkan, he would, namun pada waktu lampau, ya selalu diikuti dengan have, he would've. Very happy, bukan kata kerja. Setelah would, kita beri kata bantu, be, namun setelah have, kita kasih kata bantu, ya been. Oke, saya harap Anda bisa memahaminya pelan-pelan. Sekarang kita latihan lagi. Sekarang ini, Anda sedang memandang sebuah benda yang Anda suka, namun tidak mempunyai uang. Anda berkata, andai saya punya uang, saya akan membelinya. Bentuk lalunya, ya keesokan harinya, Anda menceritakan hal ini kepada saya. Semalam, kalau saya punya uang, saya bakal membelinya. Sekarang kita coba terjemahkan. If, last night, if, sama. Yang pertama, subjeknya saya, so I. Namun pada kalimat yang kedua, cirinya setelah subjek I diikuti dengan ya had. Untuk kata punya pada kalimat yang pertama, kita gunakan kata kerja, ya bentuk kedua. Namun pada kalimat yang kedua, setelah had, ya harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. So, bentuk ketiga dari have adalah ya had. Money tetap. Nah, ini mungkin terlihat aneh, had, tapi memang begini pola kalimatnya. Ini juga yang menjadi pertanyaan banyak orang. Namun saya harap setelah menonton video ini, Anda tahu asal katanya sehingga menjadi had. Oke, kita lanjut. Yang pertama, saya akan membelinya. Ya, I would. Yang kedua, ya pasti I would've.
membeli kata kerja, so kita pakai kata kerja bentuk pertama setelah would, buy. Namun, pada kalimat kedua, kita pakai bentuk ketiga yakni ya bought. Sekarang kalau kalimatnya, andai kantong saya penuh, saya akan dapat membelinya. Bentuk lampau pun demikian. Kita coba terjemahkan. Ya, if my pocket. Kita lihat kalimat yang kedua, last night, if my pocket. Ya, setelah subjek diikuti dengan had. Untuk kata penuh, kita bisa gunakan full. Ya, karena bukan kata kerja, kita kasih kata bantu. Pada kalimat yang pertama adalah ya were. Pada kalimat yang kedua kita pakai ya been. Untuk kalimat akannya, ya I would. Sedangkan pada kalimat yang kedua, ya I would have. Dapat, able to, sama. Nah, karena bukan kata kerja, pada kalimat yang pertama kita beri kata bantu, be. Pada kalimat yang kedua kita beri kata bantu, ya been. Oke, sekarang kita latihan lagi. Ya, saya kira semua orang tahu Valentino Rossi. Berikut saya akan kutip wawancara dia setelah lomba. Ya, ini isi wawancara Rossi yang mengomentari soal race yang baru saja selesai. The second session was not so bad. Sesi kedua atau race kedua, balapan kedua tidak terlalu buruk. I was quite fast from the beginning. Saya lumayan cepat dari awal. Dan we tried something on the bike. Kita mencoba sesuatu pada motornya. But unfortunately, tapi sayangnya, I made 2 mistakes. Saya membuat 2 kesalahan. And I was not able to do a good lap. Dan saya tidak dapat melakukan lap yang bagus. Putaran pada sirkuit. Kemudian Rossi berandai-andai. Seandainya pada race tadi, jika saya tidak buat kesalahan-kesalahan tersebut, saya bakal dapat memenangi lomba tersebut. So, sekarang kita coba terjemahkan pada kalimat if yang kita pakai bentuk waktu sekarang atau waktu lalu. Ya, bentuk waktu lalu karena ya Rossi sedang mengomentari race yang baru saja selesai. So, otomatis untuk bentuk lampau ya selalu diikuti dengan had. Kita tambahkan not karena negatif. Untuk kata buat, ya karena kata kerja, setelah had kita gunakan kata kerja bentuk ketiga, made. Untuk kalimat berikutnya, saya bakal, ya kita pakai bentuk lalu, yang pastinya ada would dan have-nya menjadi would have. Untuk kata dapat, ya kata dapat di sini bukan kata kerja, so kita sisipkan kata bantu terlebih dahulu yakni ya been, baru able to. Oke, sekarang kalau kalimatnya, andai saya tidak ceroboh, saya bakal memenangi lomba tersebut. Kita coba terjemahkan. If I, ya lampau, so kita pakai had, tambahkan not karena negatif. Namun di sini kita pakai kata bantu dulu yakni been karena ceroboh atau reckless, bukan kata kerja. Kalimat yang keduanya, ya pasti I would have. Namun di sini kita tidak membutuhkan been lagi karena memenangi adalah kata kerja. So langsung kita pakai kata kerja bentuk ketiga yakni ya won. Oke, saya harap Anda bisa memahaminya. Sekarang kita lihat pengandaian yang menggunakan kalimat sedang, bentuk sekarang, dan bentuk lalu. Misalkan, andai dia sedang tidur sekarang, saya akan bangunkan dia. Untuk bentuk lalunya, andai dia sedang tidur, ketika saya datang semalam, saya akan bangunkan dia. So, kita coba terjemahkan. Yang pertama, ya kita pakai if. Ya, yang pertama subjek, namun yang kedua, karena lampau, subjek dan had. Nah, ada kata sedang tidur, so kita pakai kata bantu dan kata kerja ing. Kata bantu setelah subjek he yakni ya were sleeping. Namun kata bantu setelah had ya been sleeping. Oke, keterangannya sekarang. Yang ini keterangannya ya when I came last night. Saya akan bangunkan dia, ini sekarang, so I would.
saya akan bangunkan dia semalam. Ya, I would have. Setelah would, kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Namun, setelah have, kita gunakan kata kerja, ya, bentuk ketiga. Kita lihat lagi contoh lainnya. Ya, di mana Adi? Where is Adi? Dia sedang tidur. Ya, he is sleeping. Nah, sekarang kalimat pengandaian. If. Nah, dia tidak tidur. Ini pengandaian sekarang. Namun pertanyaannya, kita gunakan pola kalimat dasar atau pola kalimat sedang. Ya, kita gunakan pola kalimat sedang menjadi, ya, kenapa pola kalimat sedang? Karena peristiwanya sedang berlangsung. Adi sedang tidur. So, kesimpulannya, ada atau tidak kata sedang dalam kalimat, kita tetap menggunakan pola kalimat sedang. Jika sesuatu yang dibicarakan itu sedang berlangsung. Oke, kita lanjut. Saya akan ajak dia ke pameran. Ya, ini kalimat biasa dasar. Langsung kata kerja bentuk pertama. Ya, kita lihat contoh lagi. Apakah Adi sedang belajar? Kita coba terjemahkan. Ya, kalimat sedang. Karena ini kalimat tanya, so is-nya kita pindahkan ke awal kalimat. Untuk kalimat berikutnya, apakah Adi sedang belajar? Ya, ini bukan kalimat sedang. Kalimat dasar karena study bukan kata kerja. So, untuk membentuk kalimat tanya, kita butuh kata bantu, ya, does. Sekarang kita lihat kalimat pengandaiannya. Yang pertama, yes. If. Yang kedua pun demikian. Nah, ada kalimat, kalau dia tidak belajar. Yang kedua pun demikian, kalau dia tidak belajar. Kalimat yang sama. Namun kita lihat, yang mana yang harus menggunakan pola kalimat dasar, yang mana yang harus menggunakan pola kalimat sedang. Yang pertama kita gunakan pola kalimat sedang. Walaupun tanpa kata sedang di sini, karena ya situasinya sedang berlangsung. Adi sedang belajar, so kita pakai ya. Untuk kalimat yang keduanya, ya ini kalimat dasar, ya kita pakai did not study every night. Bapaknya akan marah. Ya, ini kalimat dasar, kita pakai be karena angry bukan kata kerja. Ini pun demikian. Oke, kita lihat contoh lagi. Ya, sekarang ini Andi sedang membaca. So, Andi is reading. Situasinya, Anda hendak meminjam buku, namun tidak bisa karena sedang dibaca. So, Anda berkata, jika dia tidak baca buku itu, saya akan meminjamnya. Kita coba terjemahkan. If, ya dia tidak baca, ya kita gunakan ya pola kalimat sedang, karena aktivitas bacanya sedang berlangsung. So, kita pakai were not, ya kata kerja ing, reading. Saya akan meminjamnya, so I would, ya langsung kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita lihat untuk bentuk waktu lalu, misalkan semalam, saat saya datang, Andi sedang membaca. When I came, Andi was reading. Sehingga saya tidak jadi meminjam bukunya semalam. So, saya bisa berkata, jika dia tidak sedang baca buku itu, saya bakal meminjamnya. So, ya if, dia tidak baca, ya ini kalimat sedang, dia tidak sedang baca. So, kita pakai, ya, pola bentuk lampaunya karena semalam. Kita pakai not karena negatif. Untuk sedangnya, kita pakai been dulu, diikuti kata kerja ing. Ya, saya bakal meminjamnya. So, I would have, karena lampau, kita pakai kata kerja, ya bentuk ketiga. Kita lihat contoh lagi. Ya, laptop sedang digunakan. Jika dia tidak gunakan laptop itu, saya akan membawanya ke kampus. Ya, tidak sedang gunakan ya. So, kita pakai bentuk pola kalimat sedang. Were not using that laptop. Ya, langsung kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita lihat untuk situasi yang lalu. Misalkan kemarin,
Anda hendak meminjam laptop, namun ketika Anda sampai, laptopnya sedang digunakan. So, Anda berkata, jika dia tidak sedang gunakan laptop itu kemarin, saya bakal membawanya ke kampus. So, if, ya sedang kita gunakan, ya pola yang ini, kita pakai had setelah have, negatif kita pakai not, been, kata kerja ing. Saya bakal membawanya ke kampus, ya sama, hanya saja kita pakai would have, take-nya menjadi kata kerja bentuk ketiga, taken, ya. Sekarang kalau kalimatnya, jika dia tidak gunakan laptop itu, saya akan bisa membawanya ke kampus, so I would, ya bisa bukan kata kerja, so kita pakai kata bantu be terlebih dahulu. Untuk kalimat lampaunya sama, jika dia tidak gunakan laptop itu, saya akan bisa membawanya ke kampus. Ya, kita pakai di sini would have, sama bisa bukan kata kerja, sehingga kita butuh kata bantu setelah have, ya been. Oke, saya harap Anda semakin kuat pemahamannya. Sekarang kita lihat contoh kalimat pengandaian dengan kalimat past future yang menggunakan pola kalimat sedang, bentuk sekarang, dan bentuk lalu. Ya, kita punya dua percakapan. Kalimat yang pertama, mengapa kamu tidak main dengan mereka? Kalimat yang kedua pun sama. Ya, sekarang saya kasih situasinya. Pada kalimat yang pertama, situasinya teman-teman Anda sedang bermain basket sekarang. Pada situasi yang kedua, ya, ini jadwal kalau teman-teman Anda bermain basket setiap sore. Sekarang kita coba terjemahkan. Kamu tidak main dengan mereka. Kita gunakan pola kalimat dasar atau pola kalimat sedang. Ya, kita gunakan pola kalimat sedang. Karena, ya, sedang berlangsung, sedang bermain basket. So, kita pakai, ya, you're not playing with them. Karena ini kalimat tanya, kita pakai why. Dan kata bantu kita pindahkan ke depan subjek. Untuk kalimat yang kedua, ya tidak ada aktivitas yang sedang berlangsung, sehingga ini menjadi kalimat dasar. Ya karena ini kalimat tanya, why, so do-nya kita pindahkan di awal. Sekarang kita lihat kalimat pengandaiannya. Ya if I, ya kita pakai kata kerja bentuk kedua. Kalimat yang keduanya pun sama. Kalimat berikutnya, saya akan main dengan mereka. Ya, kalimat yang kedua pun sama. Sekarang kita coba terjemahkan. Yang pertama, I would. Ya, yang di bawah juga I would. Sekarang kita lihat kalimat mana yang menggunakan pola kalimat dasar dan mana yang menggunakan pola kalimat sedang. Untuk kalimat yang pertama, ya karena situasinya sedang berlangsung, sedang bermain basket sekarang pada saat berbicara, so kita gunakan pola kalimat sedang, kita pakai be terlebih dahulu, dan diikuti kata kerja ing. Nah, untuk kalimat yang keduanya, ya ini kalimat dasar, so kita langsung pakai kata kerja bentuk pertama. Ya, sama. Oke, sekarang kita latihan lagi, kita lihat penggunaan pola kalimat sedang untuk waktu sekarang dan untuk waktu lalu. Sekarang situasinya, ujian sedang berlangsung, dan Nia sedang duduk dengan Rio, sementara Anda duduk sendiri. So, Anda berandai-andai, seandainya Rio tidak masuk hari ini, saya bakal duduk dengan Nia. So, if, kita pakai were dulu karena in-nya bukan kata kerja, saya bakal duduk di sini, saya bakal sedang duduk dengan Nia. So, kita pakai pola kalimat sedang. Ya, kita pakai be, kata kerja ing. Sekarang kita lihat bentuk lampaunya. Besoknya Anda curhat masalahnya dengan saya. Anda berkata, seandainya Rio tidak masuk kemarin, saya bakal duduk dengan Nia selama ujian. So, if, ya ada had-nya karena lampau. Kita pakai not karena negatif. Kita pakai been dulu karena in bukan kata kerja. Kalimat berikut, ya karena ini lampau, so kita pakai would have.
Nah, bakal duduk di sini adalah sedang duduk selama ujian kemarin. So, kita pakai ya pola kalimat sedang. Kita pakai been, ya kata kerja ing. Oke, kita lihat contoh lagi. Waktu tidur Anda terganggu karena teman-teman Anda sedang bertamu. Anda berkata, seandainya mereka tidak di sini, saya bakal sedang tidur sekarang. So, if, ya kita pakai word dulu karena here bukan kata kerja. Ya, kita pakai pola yang ini, pola sedang untuk waktu sekarang. Ya, kata kerja to be dan kata kerja ing. Kita lihat bentuk lampaunya. Tadi siang di kantor, Rio bangunkan saya sesaat sebelum bos datang. So, saya menceritakan kembali kejadian tadi siang. Seandainya Rio tidak bangunkan saya bakal titik-titik ketika bos datang. Saya bakal apa di sini? Ya, saya bakal sedang tidur. So, ya karena ini lampau, kita pakai had, tambahkan not karena negatif, langsung kata kerja bentuk ketiga. Saya bakal sedang tidur ketika bos datang tadi siang. So, kita pakai would have. Ya, sedang tidurnya, ya kita gunakan pola yang ini. Been, kata kerja ing. Ya, saya harap Anda bisa memahami penggunaan pola kalimat sedang untuk waktu sekarang dan untuk waktu lalu. Namun memang, di antara semua bentuk-bentuk tenses, bentuk tenses yang terakhir ini dianggap paling sulit. Paling sulit dijelasin dan paling sulit dipahami. Nah, untuk sekarang, kita akan latihan, namun kita hanya berfokus pada pola kalimat yang terakhir. Saya akan kasih contoh-contoh situasi yang lain, sehingga Anda lebih mudah memahami situasinya. Oke? Situasinya adalah semalam Anda terbangun karena kepanasan akibat AC di rumah Anda rusak. Dan 5 menit setelah Anda bangun, terjadi gempa. So, Anda menceritakan hal ini kepada saya. Anda berkata, andai AC tidak rusak semalam, saya bakal titik-titik ketika gempa terjadi. So, saya bakal apa? Ya, saya bakal sedang tidur ketika gempa terjadi. So, kita terjemahkan. Untuk kalimat andainya, ya kita pakai pola yang ini, karena semalam, lampau, ya ada had-nya. Kita pakai been dulu, karena broken bukan kata kerja. Nah, untuk saya bakal sedang tidur, ya lampau kita pakai I would have. Nah, untuk sedangnya, ya kita pakai been, kata kerja ing, sleeping, ya when the earthquake happened. Oke? Saya kasih contoh situasi yang lain lagi. Kemarin, saya sedang ngobrol dengan mantan saya. Tiba-tiba Nia SMS kalau pacar saya sedang menuju rumah saya. So, saya menceritakan kembali kejadian kemarin sambil berandai-andai. Seandainya Nia tidak SMS saya, waktu itu, saya bakalan titik-titik dengan mantan saya ketika pacar saya datang. Saya bakalan apa? Ya, bakalan sedang ngobrol. So, kita terjemahkan. Ya, karena lampau ada had-nya. Kita langsung, karena SMS kata kerja, kita pakai kata kerja bentuk ketiga, texted. Untuk kalimat berikutnya, saya bakalan, ya lampau, so I would have. Ya, sedang ngobrol, kita ikut pola yang ini. Kata bantu been, ya kata kerja ing, talking. Ya, with my ex, when my boyfriend came. Oke, saya harap dengan contoh-contoh ini, Anda lebih memahami situasinya, sehingga Anda paham betul penggunaan pola kalimat yang terakhir ini. Nah, untuk materi kita kali ini tidak ada latihan. Kita akan latihan materi-materi ini pada pertemuan berikut, yakni pada pertemuan yang terakhir. Sekaligus kita lihat penggunaan-penggunaan lain dari kondisional atau pengandaian. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikut. Bye.